Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Anda sekalian. Jadi hari ini kita akan membahas tentang seperti apa daerah tempat tinggalmu yang ada di bab 5. Jadi materi pada hari ini yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara serta bercorak agama apa, atau seperti yang Ananda sekalian lihat. Yang pertama itu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yang dimana dari berbagai peninggalan yang ada diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana, dimana salah satu bukti pengaruh Hindu-Buddha diketahui ada di Sulawesi Selatan, yaitu tercantum dalam naskah epos Illa Galileo yang dijelaskan oleh Bahri, sejarawan Universitas Negeri Makassar, di mana dia menjelaskan bahwa catatan perihal kehidupan agama Hindu-Buddha di Sulawesi Selatan bisa ditemukan di epos 1 Illa Galileo yang melegenda. Kemudian kerajaan yang bercorak Islam, yang dimana semakin berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia di sekitar abad ke-13 juga didukung oleh faktor lalu lintas perdagangan laut Nusantara saat itu, dimana banyak pedagang-pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia seperti Arab, Persai, India, hingga Tiongkok masuk ke Nusantara. Jadi kerajaan yang pertama kali menganut agama Islam di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berada di Aceh, yang dimana kerajaan Islam yang tertua di tanah air yang menjadi bukti jejak peninggalan Islam dan masih bisa disaksikan hingga hari ini diantaranya Kerajaan Pelak, yang dimana 840 sampai 1292. Jadi kerajaan Islam pertama di Sulawesi Selatan ini yaitu di Sulawesi ini yang pertama itu Kesultanan Buton, di mana Kesultanan Buton ini merupakan kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi Tenggara. Menurut sejarah, kerajaan ini telah lama berdiri bahkan sebelum agama Islam masuk ke wilayah Sulawesi. Kerajaan ini muncul pada awal ke-14 Masehi. Yang kedua yaitu Kesultanan Banggai, yang terletak di wilayah semenanjung timur Pulau Sulawesi atau di Kepulauan Banggai. Kesultanan Banggai ini telah lama berdiri, yaitu sekitar abad ke-16 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu Kerajaan Guatalo, di mana sesuai dengan namanya, Anda sekalian, Kerajaan Guatalo ini sebenarnya memang terdiri atas dua kerajaan yang menjalin persatuan antara persekutuan. Jadi persatuan dari dua kerajaan besar di wilayah Sulawesi ini kemudian memberikan dampak yang begitu besar. Kerajaan Gua sendiri menguasai wilayah dataran tinggi, adapun wilayah Talo menguasai dataran pesisir. Pengaruh yang cukup kuat menjadikan dua persekutuan kerajaan ini sebagai kerajaan yang sangat berpengaruh pada jalur perdagangan yang ada di wilayah timur tanah air. Sejarah juga menyebut bahwa jika kerajaan Guatalo ini telah berdiri sejak sebelum Islam masuk ke wilayah Sulawesi, dan lebih tepatnya sekitar tahun 13 Masehi. Kemudian kita lanjut di Kerajaan Bone, yang dimana bila dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di wilayah Sulawesi, Kerajaan Bone termasuk kerajaan yang cukup kecil, dikarenakan posisinya sebagai kerajaan kecil
maka saat itu kerajaan Bone sangat dipengaruhi oleh kerajaan Gua Tallo itu sendiri. Jadi kerajaan Bone ini dipengaruhi oleh kerajaan Gua Tallo. Kemudian kerajaan yang kelima itu kerajaan Konawe, yang dimana kerajaan Konawe ini berada di Sulawesi Tenggara, dimana sebelum bercorak Islam, kerajaan ini awal mulanya merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Jadi kerajaan Hindu memang itu pernah benar-benar ada di Sulawesi Selatan. Akan tetapi seiring berkembangnya agama Islam di Konawe, sekitar tahun 18 Masehi, kerajaan Konawe pun secara perlahan mulai mengalami perubahan sistem pemerintahan, pada akhirnya juga masuk menjadi kerajaan yang menganut agama Islam. Mungkin itu saja Nanda sekalian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi seperti apa daerah tempat tinggalku tentang peninggalan kerajaan-kerajaan. Pertama, kerajaan Hindu-Buddha. Hal yang menyebabkan tidak berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Sulawesi karena letaknya kurang strategis dan bukan terletak di jalur perdagangan antara Cina dan India, yang merupakan asal dari agama Hindu dan Buddha, sehingga tidak ada kerajaan dan candi peninggalan Hindu-Buddha di Sulawesi. Kerajaan Islam terdiri dari 5, yaitu Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam atau Fort Rotterdam adalah salah satu peninggalan kerajaan Goa Tallo. Fort Rotterdam awalnya bernama Benteng Jumpandang dan mulai digunakan pada tahun 1545. Pembangunan Fort Rotterdam dibangun oleh Raja Goa X yang bernama I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung dengan gelar Karaeng Tuni Palangga Ulaweng. Kedua, Benteng Sombaupu. Benteng Sombaupu juga salah satu peninggalan kerajaan Goa Tallo. Benteng Sombaupu terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Sombaupu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada masa kejayaan kerajaan Goa Tallo, benteng ini memiliki bandar yang berfungsi sebagai pusat perdagangan bangsa Asia dan Eropa. Namun pada tahun 1669 benteng ini berhasil direbut VOC dan dihancurkan. Ketiga, Istana Balak Lompoa. Istana Balak Lompoa adalah rumah Sultan Goa yang juga menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Bangunan Istana Balak Lompoa dibangun oleh Raja Iming Daeng Matutu pada tahun 1936. Saat ini Istana Balak Lompoa berada di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48, Kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Masjid Katangka. Peninggalan kerajaan Goa Tallo lainnya adalah Masjid Katangka atau yang berlokasi di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa. Masjid Katangka dibangun pada tahun 1603, namun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa masjid ini didirikan pada awal abad ke-18. Dulunya masjid ini sempat digunakan oleh kerajaan Goa Tallo sebagai benteng pertahanan ketika melawan penjajah. Kompleks kelima, Kompleks Pemakaman Raja Goa. Salah satu peninggalan
Kerajaan Goa Tallo adalah kompleks pemakaman Raja Goa. Kompleks pemakaman ini adalah situs pemakaman Raja Kesultanan Goa. Kompleks pemakaman Raja-Raja Goa terletak di area halaman Masjid Katangka yang terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sumbaupu, Kabupaten Goa. Namun Katangka dalam bahasa Makassar, Tangkasa berarti sebuah kampung suci. Dirangkum dari laman Indonesia Kaya. Di kompleks pemakaman ini terdapat makam Raja Sanuddin yang wafat di usia 41 tahun, yakni pada tahun 1670. Adapun kesimpulan, kerajaan-kerajaan yang pernah ada atau berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Setelah itu bermunculan kerajaan Islam Indonesia. Salah satu bukti pengaruh Hindu Buddha di kehidupan Sulawesi Selatan kuno tercantum dalam naskah Epos Lagaligo. Sedangkan munculnya berbagai kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang tersebar di Nusantara menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan budaya di Indonesia. Keterlibatan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga turut berperan dalam tersebarnya agama Islam hingga ke seluruh penjuru tanah air. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh, dan kerajaan Islam di Sulawesi Selatan ialah Kesultanan Buton, Kesultanan Banggai, Kerajaan Goa Tallo, Kerajaan Bonek, Kerajaan Konawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.